Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwana, mahasiswi Pascasarjana Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan dengan judul proposal analisis pengelolaan aset wakaf produktif pimpinan cabang Asia cabang Makassar, Kota Makassar. Latar belakang. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam. Wakaf bukan hanya berbicara terkait ibadah saja, tetapi berbicara terkait muamalah. Kemudian, wakaf produktif merupakan harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan kegiatan produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif secara langsung berhubungan fungsional dengan tujuan pemecahan masalah-masalah keagamaan, sosial, dan kemiskinan, seperti menyediakan sarana ibadah, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat, ekonomi umat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun spiritual. Maka dari itu, saya ingin meneliti atau ingin mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang ada di PCA Cabang Makassar, Kota Makassar, apakah dikelola secara baik atau tidak, mengingat tanah yang ada di PCA Cabang Makassar itu banyak, tetapi tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak menciptakan lapangan kerja, tidak mensejahterakan guru-guru yang ada di sekolah, serta tidak membayar pegawai panti asuhan dan rumah sakit. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Wakaf Produktif PCA Cabang Makassar di Kota Makassar. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengelola aset wakaf produktif di PCA Cabang Makassar, Kota Makassar. Yang kedua, bagaimana strategi pengelolaan aset wakaf produktif di PCA Cabang Makassar, Kota Makassar. Tujuan peneliti yang pertama untuk menganalisis pengelolaan aset wakaf produktif di PCA Cabang Makassar, Kota Makassar. Yang kedua, untuk menganalisis strategi pengelolaan aset wakaf produktif di PCA Cabang Makassar, Kota Makassar. Manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis sendiri sekaligus kontribusi penulis dalam menyusun karya ilmiah yang berhubungan dengan wakaf. Yang kedua, bagi akademis, peneliti diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian yang ketiga, bagi para praktisi, peneliti diharapkan menjadi satu rujukan untuk menelaah kembali aturan-aturan yang bisa menyokong sebuah kemaslahatan umat. Tinjauan pustaka yang pertama, pengertian wakaf, di mana pengertian wakaf di sini menurut para ahli bahwa wakaf itu adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Kemudian dasar hukumnya ada dua, yang pertama itu di dalam Al-Quran dan yang kedua itu ada di dalam yang kedua itu ada di hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, wakaf produktif. Wakaf produktif yang dimaksud di sini menurut para ahli yaitu Jal Mubarak menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang proporsional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Kemudian bagian D, pengelolaan dan wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf. Yang pertama itu pengelolaannya, di mana wakaf di sini akan terus dilakukan dari berbagai pihak dalam mengupayakan pengembangan wakaf itu sendiri. Mulai dari pemerintah, melalui Kementerian Agama, LSM, maupun lembaga-lembaga kendaraan seperti Dompet Duafa, Republika dengan menerbitkan sertifikat wakaf investasi, sertifikat wakaf tunai, dan lain-lain. Kemudian manajemen wakaf, di mana dikatakan di sini, manajemen wakaf di sini menempati posisi teratas dalam mengelola wakaf. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan sumber daya
secara efektif mencapai sasarannya. Manajemen dana dalam persepsi wakaf produktif ada dua, yaitu wakaf mutlak dan wakaf muqayyad. Adapun yang terakhir bagian E sejarah Aisyah, di mana Aisyah di sini salah satu organisasi perempuan di bawah Perserikatan Muhammadiyah dan merupakan gerakan Islam yaitu amar ma'ruf nahi munkar yang berasaskan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Aisyah didirikan Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 27 Rajab 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 di Jogja. Aisyah adalah organisasi otonom khusus Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi otom yang seluruh anggotanya diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha dan ditetapkan oleh pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi unsur pembantu pimpinan yang membidangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut. Kemudian kerangka pikir PCA Cabang Kota Makassar, kemudian pengelolaan aset wakaf terbagi yang pertama itu Al-Quran dan Hadis, yang kedua sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Metode penelitian, ada desain penelitian yang pertama. Peneliti ini penelitian lapangan bersikap deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Kemudian sumber data terbagi atas dua. Yang pertama itu data primer, di mana data primer ini diperoleh secara langsung dari responden. Kemudian yang kedua data sekunder, di mana sumber data yang tidak langsung tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan dana. Kemudian teknik pengumpulan data yang ada terbagi atas tiga. Yang pertama observasi, yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Bagian B, wawancara, suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog atau tanya jawab dilakukan oleh penulis. Yang bagian C, studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen serta informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Objek penelitian dari penelitian ini yaitu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Cabang Makassar, Kota Makassar, yang berada di Jalan Muhammadiyah nomor 34, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa paparan secara deskriptif, serta pengumpulan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.